Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah judul, yaitu sifat pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah engkau Muhammad bersifat lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan, andai kata engkau Muhammad kasar, ghalidhal qalbi, keras hati, lam faddu min haulika, maka pastilah mereka itu akan menjauh dari sisimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah, berdiskusilah dengan mereka dalam persoalan ini. Persoalan apa itu? Pada waktu itu adalah persoalan perang Uhud. Ya. Dalam peperangan itu sekelompok tentara muslim tidak taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengakibatkan kekalahan fatal. Nabi Muhammad hampir terbunuh, gigi gerahamnya patah. Allah masih melindungi dia dan selamat. Sebagai seorang manusia dan pimpinan dalam medan perang, pastilah marah besar. Tetapi dalam hal ini Allah menurunkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga meskipun harus marah sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad tidak marah, bersikap, berperilaku lemah lembut terhadap mereka, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala turun menenangkan beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang pemimpin, maka dalam ayat ini kita pahami bahwa seorang pemimpin itu tidak memimpin semaunya, tidak memimpin menurut kehendaknya, tetapi pemimpin itu selalu ada hubungan ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan kepemimpinannya itu. Itulah yang harus kita ciptakan. Pemimpin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat kepadanya, untuk memberikan kekuatan kepadanya, untuk memberikan kebijakan kepadanya, kesabaran dan seterusnya. Itu dari Allah. Kemudian dari dirinya sendiri kepada rakyat yang dia pimpinnya. Harus bersifat lemah lembut. Harus bersifat memaafkan. Dan seterusnya yang bermanfaat kepada umat yang dia pimpin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak pemimpin ketika menjadi pemimpin, ketika diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin, dia lupa bahwa dia harus selalu berhubungan pada Allah Subhanahu wa taala
Sebab apa yang dia lakukan dalam program kepemimpinannya itu tidak lepas dari pantauan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka seorang pemimpin harus sadar betul tentang kekuatan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala ini. Sebab kekuatan dirinya itu sesungguhnya tidak kuat. Sesungguhnya mengharapkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rahmat. Itu tadi. Nabi Muhammad kalau tidak ada Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, kalau tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kacau balaulah umat Islam dalam peperangan Uhud itu. Tapi tidak, karena ada intervensi dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan spiritual yang berbentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain surah At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan informasi tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin umat muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul, pemimpin dari kalangan kalian sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat dia rasakan tentang penderitaan yang kalian rasakan. Harisun alaikum. Dia sangat menghendaki keamanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Nabi Muhammad bersifat rauf rahim, penyayang dan pengasih. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabaikan rakyat yang dipimpin, tidak mengabaikan umatnya. Dia merasakan penderitaan umatnya. Dia sangat menginginkan keselamatan untuk umatnya. Dia sangat sayang kepada umatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah pemimpin yang kita idam-idamkan. Bukan pemimpin yang ketika duduk dalam jabatan kepemimpinan diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rakyat yang dia pimpin. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.